sore. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan Yesus. Kebaktian akan dimulai dan juga sore ini akan diadakan perjamuan kudus. Biarlah kami siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan ikut mengingat akan perjamuan kudus. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk kami manusia berdosa. Dia sudah berkorban di atas kayu salib untuk kami. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 15 sampai dengan 16. Romans chapter 8 verse 15 through 16. Demikian bunyinya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. Our help is in the name of the Lord, creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsakes the work of his hand. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Amin. Amin. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita mau menyembah Dia. Kita mengatakan, I came to worship you, Lord, and I came to sing your praise. Hanya Dia yang layak disembah dan ditinggikan di tempat ini. I came to worship you. Oh
You are our mighty kings. Terima kasih Tuhan. What a privilege to be here, Lord. Sungguh suatu hak istimewa kami ini Tuhan bisa berada kembali di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, untuk pemeliharaanmu, sehingga pada hari ini, sore hari ini, kami masih bisa bersama-sama bersekutu, menyembah dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau bersatu hati, menyenangkan-Mu di tempat ini, mengelu-elukan nama-Mu, Tuhan, memuliakan, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau mau ambil alih ruangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kami akan mendapatkan kekuatan yang baru, kesegaran, pemulihan, damai sejahtera, sukacita yang berasal dari Engkau sendiri. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau mendengar panggilan-Mu. Mari kita semua umat pilihan Allah, ya, dengarlah panggilannya, mendengar firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat berwenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, mengetahui firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju umat berwenang. Nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dia lakukan, Raja segala raja. Amin. Sekali lagi katakan, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, mengetahui firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat berwenang. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, lidah mengaku, Yesus Kristus Dia lakukan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala, melayanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, melayanilah Tuhan. Biarlah rohmu, amin, menyala-nyala, melayanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, melayanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, melayanilah Tuhan. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala, melayanilah Tuhan. Amin. Kita mau menyala-nyala supaya orang-orang di sekitar kita menyala-nyala buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk, kita tetap mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, oh glory, glory, glory to the Lamb, for He is glorious, and only He is worthy to be praised.
welcome Him in this place. Kita akan sambut kedatangan Tuhan kita di tempat ini. Dan kita mau katakan, here I am Lord, here I am. I give all myself to Thee Lord, here I am. Katakan, aku siap Tuhanku, aku siap. Segenap hidupku, aku mau serahkan kepadamu. Here I am, Lord. Here I am. I give all myself to Thee, Lord. Here I am. Yes. Here I am, Lord. Here I am. Let Your Spirit pour on me, Lord. Here I am. Katakan, here I am, Lord. Here I am. Here I am, Lord. Ini persembahan kami, Tuhan. Here I am. I give all myself. I give all myself to Thee, Lord. Here I am. Here I am, Lord. Angkat suaramu, katakan, aku siap. Sekali lagi katakan, aku siap Tuhan. Segenap hidupku, ku serahkan, ku siap. Aku siap, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku Mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami ingin dibantu oleh Roh Kudus-Mu, dikuasai bahkan oleh Roh Kudus-Mu. Sementara saudara-saudara kami banyak yang sedang sakit, beberapa yang kami tahu
kami, Ibu Ati di rumah sakit, Pak Ben di rumahnya. Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan mengunjungi mereka. Sebagaimana Tuhan selalu datang kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami kini ingin beribadah kepadamu, ingin dengar suara-Mu. Berfirmanlah, karena kami ingin mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Is there any translation? Oh. Okay, today's subject is about fear. Hari ini topik kita tentang ketakutan. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang mencipta segala-galanya, termasuk Tuhan menciptakan ketakutan. God creates everything, including fear. And the question is, what for? Pertanyaannya, untuk apa? Secara singkat dijawab, untuk menakuti orang daripada neraka, untuk menjauhi orang daripada neraka, supaya orang tidak memilih neraka. So, today's message is about fear. Hari ini firman Tuhan tentang ketakutan. Kita tahu ada macam-macam ketakutan di sekitar kita, kehidupan kita ini. Kita takut akan orang jahat, kita takut akan kuman-kuman yang jahat, penyakit-penyakit. Kita takut juga roh-roh jahat. Kita takut juga kekurangan uang untuk membayar bil kita. Bermacam-macam accident, itu semua kita takuti. Kemampuan untuk takut ini datangnya dari Tuhan, pencipta segala-galanya. Karena itu, ketakutan akan seseorang atau sesuatu, bahkan ketakutan akan beberapa binatang, kalau itu pada tempatnya seperti didesain oleh Tuhan, itu adalah sebenarnya baik untuk menghindarkan kita daripada terkena nasib yang buruk, keadaan yang buruk. Namun, karena sudah terjadi dosa pemberontakan, sin of rebellion, yang dimulai oleh Lucifer, malaikat Tuhan, kepala malaikat Tuhan, yang telah berubah menjadi devil. Saya kira pernyataan devil dalam bahasa Inggris sangat dekat dengan evil. Ya. Devil did evil, tinggal ditambah D jadi devil. Dia adalah memang yang tokohnya, yang utama daripada segala bentuk evil, kejahatan. Dan kata evil sendiri mempunyai akar kata dalam bahasa asli dari bahasa Ibrani-nya, ra, yaitu destruktif, merusak. Ya. Jadi kalau kita misalnya membanting piring begitu pecah, itu jahat gitu. Jadi piringnya sudah jadi rusak. Kalau kita menghancurkan hati orang, rumah tangga orang, jahat gitu, memecahkan. Ya. Kalau kita memecahkan kehidupan orang, merusakkan pernikahan orang, itu jahat. Itulah evil. Karena adanya pemberontakan dari dosa ini, maka bermacam-macam kerusakan terjadi. Malaikat pemberontak ini telah membujuk, kita punya ancestor, kita punya nenek moyang, Adam dan Hawa, untuk juga ikut-ikut rebel. Rebel tidak mesti yang nantang begitu, tunjukkan tinju begitu ya. Rebel itu bisa rebel yang cuma sekedar tidak nurut soal jangan makan buah, itu sudah rebel. Ya. Jadi kita harus belajar menyesuaikan definisi-definisi kita ini dengan definisi Alkitab.
Kalau Tuhan katakan rebel itu jelek, rebel macam apa, termasuk yang makan buah saja jelek, maka kita jangan anggap, oh kalau dosa ini dosa besar, jangan. Tapi dosa ini yang kecil-kecil nggak apa-apa begitu. Jangan kita atur-atur definisi itu sendiri. Setiap dosa itu jelek. Setiap dosa itu evil, merusak kepada kita. Dan sejak ancestor kita itu berdosa, maka mereka punya anak. Dosa, benih dosa sudah masuk di dalam anak, terjadi pada anak mereka, cucu mereka, dan seterusnya sampai kepada kita semua. Sejak saat itu, segala jenis kejahatan atau kerusakan ada bersama dengan kita. Kita juga hidup dengan segala macam ketakutan-ketakutan yang semestinya mungkin tidak perlu kalau kita tidak berdosa. Nah, sekarang kebangkitan Tuhan Yesus membuka pintu gerbang akan kerajaan Allah. Tadinya manusia semua terusir daripada kerajaan Allah, tapi Tuhan Yesus membuka kembali, membayar segala hutang dosa kita, lalu kemudian mengundang kita kembali masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika Tuhan Yesus masih dalam proses akan melayani, Yohanes Pembaptis sudah mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan ketika Tuhan Yesus mulai melayani, selalu dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Sudah dekat yang dimaksud itu punya dua maksud ganda. Ya. Maksud yang satu yang jarak jauh adalah nanti kalau kita semua mati, sudah mati, kita masuk ke dalam kerajaan Allah sepenuhnya. Tetapi sebelum itu sudah ada kerajaan Allah di antara kita. Itu dikatakan dalam kitab Injil Lukas 21 misalnya, dikatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Ya. Jadi sudah ada. Ya. Kalau kita masuk ke dalam kerajaan Allah yang ada sekarang ini, kita masih memiliki tubuh kita biasa semua. Tetapi cara berpikir kita sudah berubah. Kita sudah dilahirkan kembali. Itu semua kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan demikianlah sekarang setelah Tuhan Yesus bangkit dengan jelas, maka gerbang daripada kerajaan Allah itu terbuka. Sepertinya seperti Firdaus itu terbuka lagi bagi kita semua yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya masuk dalam kerajaan Allah adalah willing to obey, mau mentaati akan pemerintahan Allah. Saudara masih ingat ayat yang mengatakan carilah kerajaan Allah serta kebenarannya lebih dulu, maka sekalian yang lain, kebutuhan kita dan lain akan ditambahkan kepada kita. Apa maksudnya itu semua? Bahwa kalau kita masuk ke dalam kerajaan Allah, dan yang sesungguhnya bukan yang asal diberitakan oleh orang dengan maksud-maksud yang tidak kudus ya, tapi dengan segala kebenarannya. Jadi kita cari terus kerajaan Allah yang benar itu apa, penafsiran yang benar itu apa. Kita selalu terus mencari. Kita dikatakan dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kita orang seperti orang kalau lapar itu kita benar-benar mencari, kita benar-benar merindukannya. Begitu tahu ini tidak benar, ini bukan makanan, kita tidak pedulikan lagi. Tapi kalau itu makanan, baru itu. Nah, begitu kita tahu ini tidak benar, kita tidak mau banyak pusing berargumentasi atau apa, tinggalkan saja, buang, masuk sampah saja. Sesuatu yang tidak benar, masuk sampah saja, jangan masukkan hati. Saudara dicela misalnya, tapi saudara tidak merasa berbuat, ya masukkan sampah aja, itu celaan. Tapi kalau itu celaan benar, koreksi diri, kemudian berusaha kita jadi baik. Gitu. Itulah
kita mencari kebenaran itu seperti itu. Jadi kita cuma pegang bagian yang benar. Sampai mungkin kita bisa, ini bukan sombong, sekalipun kita beda pendapat dengan Paus misalnya, sekalipun kita berbeda pendapat dengan almarhum Billy Graham misalnya, kalau kita yakin itu adalah dari Tuhan dan benar, kita pegang tetap itu. Jadi kita tidak ikut-ikutan orang, tapi kita cuma ingin pegang yang benar. Termasuk di dalam juga, kalau kita punya pendapat yang kita sudah pegang lama, ternyata salah, kita harus berani telan ludah istilahnya. Dikatakan kalau orang laki-laki jangan pernah menjilat ludahnya, katanya kalau sekali udah omong jangan ditarik pulang. Orang tua kalau sudah janji sama anak janji pada anak misalnya sesuatu, tidak boleh ditarik pulang. Saudara-saudara, kalau ternyata itu salah, tarik pulang saja, ya. Jangan kita mau yang benar, tapi terus terang sama anak itu, maaf ya, papa salah, papa waktu janji itu salah. Nah, karena itu papa tidak bisa laksanakan ini. Jadi terus terang, saya salah, minta maaf, salah boleh, tapi tidak perlu dilakukan. Ya. Demikianlah kita rindu akan kebenaran itu. Dan disitulah kalau kita rindu yang benar, kerajaan Allah yang benar, pemerintahan Allah yang benar, janji Tuhan akan terjadi pada kita. Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan lebih committed kepada rakyatnya daripada yang bukan rakyatnya. Yang bukan rakyatnya memang adalah ciptaan Tuhan semua. Tuhan sayang pada mereka semua. Tuhan mau selamatkan itu orang-orang yang di luar, termasuk orang-orang yang paling jahat, Tuhan mau selamatkan. Tapi untuk orang yang sudah di dalam, Tuhan lebih sayang lagi. Tuhan lebih punya komitmen, punya ikatan dengan orang ini. Mereka adalah rakyatnya Tuhan. Dan kita ini semua, kalau kita mau menerima Tuhan, tinggal dalam kerajaan Allah, kita akan tunduk kepada pemerintahan Tuhan. Kita yang percaya dan hidup di bawah pemerintahan dan proteksi atau perlindungan Tuhan ini, kita dipilih untuk memegang kepada rasa takut yang benar. Dan kita dipanggil untuk mengusir rasa takut yang tidak benar, yang tidak pantas. Mari kita akan membaca Lukas pasal 12 ayat 4 sampai dengan 5. Ya. Sudah saya bacakan saja yang bahasa Inggrisnya. Dikatakan, "Dear friends, don't be afraid of those who want to kill your body." Jangan takut kepada mereka yang ingin membunuh akan tubuhmu, tetapi they cannot do any more to you after that. Tidak bisa berbuat apa lagi, cuma tubuhnya saja. "But I'll tell you whom to fear." Tapi Tuhan Yesus katakan, aku katakan kepadamu siapa yang kamu perlu takut. Fear God. Takutilah akan Allah yang mempunyai kuasa untuk membunuhmu sekarang ini, maksudnya, dan melemparkan ke dalam neraka. Ya, dialah yang kamu harus takuti. Mari kita renungkan sedikit. Don't be afraid of those. Jangan takut akan mereka. Siapa mereka-mereka itu? Mereka-mereka itu antara lain demons, setan-setan, kriminal, musuh, lawan, penyakit, accident, storm, badai, bisa tornado, bisa earthquakes. Saya ingat waktu ada, kalau tidak salah, Northridge earthquake, besar sekali itu yang terkena pada Northridge. Kita tinggal, saya lupa, tapi cukup dekat di sana. Mungkin di Covina masih.
Ada seorang yang yang kita kenal, yang juga majelis gereja, begitu ketakutannya, dia lari turun tangga sampai kakinya patah, jatuh. Orang lain yang tidak setakut seperti dia, tidak apa-apa, saudara. Memang kalau ya saudara yang mereka yang ada di kena building yang rubuh, ya ada yang mati juga. Tidak, dan kita semua tidak bisa tahu kita ini bagian yang mana. Tapi sekali lagi saya percaya kalau kita berada dalam perlindungan Tuhan, kita tidak perlu takut-takut seperti itu. Ada orang yang mati karena terlalu ketakutan, ada yang sebaliknya juga. Tidak bisa kita tahu dengan tepat, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah takut. Semua di dalam tangan Tuhan. Kalau mestinya mati ya mati, kira-kira begitu. Jangan takuti semua itu, tapi takutilah Tuhan. Saya tambahkan kata saja. Takutilah akan Tuhan saja. Alasan utama kenapa Tuhan mengatakan ini, kalau disingkat dengan satu kata, eternity, kekekalan. Karena Tuhanlah yang memegang kekekalan. Tuhanlah yang memegang selama-lamanya. Yang lain semua sementara. Dengan perkataan lain, Tuhan mau katakan, janganlah takuti yang sementara, tapi takutilah akan yang kekal. Jangan terlalu menghargai atau terlalu melekat kepada yang sementara, tapi melekatlah kepada yang kekal. Nah, sementara banyak orang yang jahat, mereka menggunakan rasa takut pada orang ini untuk menguntungkan dirinya sendiri. Tuhan sebagai Tuhan yang baik dan Tuhan yang mengasihi adalah seperti orang tua yang baik. Orang tua yang baik kalau menakuti anaknya cuma menyatakan fakta, memang itu bahaya, ya. Jadi kalau itu fakta, itu bahaya, orang tua itu harus katakan itu bahaya. Orang tua yang bilang, oh mabuk alkohol nggak apa-apa, itu justru bukan orang tua yang betul-betul berpikiran sehat dan menyayangi anaknya. Orang yang menyayangi anaknya harus mendiscourage anaknya, menakutkan anaknya, menakuti anaknya daripada sesuatu yang berbahaya untuk anak itu. Tuhan yang demikian. Semua perintah Tuhan adalah fakta bahwa kalau kita terjang, itu akan merugikan kita sendiri. Tuhan sebagai orang tua yang baik, dia menyatakan cuma fakta dan supaya anak-anaknya memilih jalan yang membuat mereka selamat dan tidak kehilangan. Jadi Tuhan menciptakan ketakutan adalah untuk membuat orang-orang itu mundur daripada menuju neraka. Baik neraka di dunia ini, yaitu nerakaan atau neraka mini, maupun eternal hell, neraka yang betul yang selama-lamanya. Kita akan membahas sedikit do not fear those. Mereka boleh dikatakan adalah orang atau siapapun atau alam yang sudah, kalau mereka itu abuse God's power, God's given temporary power. Jadi mereka yang sudah mempunyai kekuasaan yang sementara ini, mereka abuse kekuasaan mereka. Ya. Bendahara yang lagi mumpung pegang uang, dia abuse kekuasaannya. Dia pakai itu untuk keuntungannya sendiri. Lalu orang yang duduk di pemerintahan, dia pakai kekuasaannya untuk dirinya sendiri. Alam raya yang sudah berdosa ini, boleh orang mengatakan mungkin karena manusia juga yang bersalah,
sehingga ada perubahan climate katanya, climate change, boleh apa saja, tapi intinya kita tahu sekarang badai-badai bisa datang begitu tiba-tiba, begitu keras, begitu merusak, dan juga earthquake dan sebagainya. Alam sepertinya kehilangan pegangannya, kehilangan jalannya yang normal, jalannya yang untuk memberi faedah. Tapi kita masih melihat bahwa banyak kebaikan-kebaikan daripada alam yang diciptakan Tuhan ini, masih banyak yang bisa kita nikmati. Nah, untuk setiap orang percaya, firman ini berlaku. You don't need to fear those. Anda dan saya tidak perlu takut kepada mereka itu. Kita kategorikan mereka itu adalah spirit, people, natural disaster, sickness, storm, bahkan death, kematian. Jadi kita tidak usah takut roh jahat, tidak usah takut orang jahat, tidak usah takut ada badai atau alam atau apa saja, termasuk COVID, termasuk segalanya. Kita tidak usah takut. Kita harus berjaga-jaga, tapi tidak usah kita takut. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya. Kita lihat sebentar. Tuhan Yesus datang dan mengatakan kepada muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan bumi, di surga dan di bumi." Jadi kuasa Tuhan Yesus setelah dia bangkit itu sekarang bukan hanya di surga saja, tapi di surga dan di bumi, otoritas Tuhan Yesus mempunyai otoritas untuk menentukan sesuatu. Karena itu Tuhan berani berkata kepada muridnya, kamu apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan dilepas di surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan diikat di surga. Dengan itu murid-muridnya berjalan memberitakan Injil, menyatakan kuasa Tuhan. Kita tahu, baca saja kisah para rasul, bagaimana mereka dengan kuasa dari Tuhan, mereka mempunyai kekuasaan seperti Tuhan di muka bumi ini. Kita tidak tahu mengapa sekarang jarang terlihat, ada banyak alasan-alasan, tetapi kita tahu itu sudah pernah terjadi, dan di antara sekarang ini walaupun jarang, tapi masih terdapat. Kuasa itu masih terjadi, dan kita berusaha mencari terus bagaimana supaya kuasa itu terjadi dalam hidup dan pelayanan kita. Lalu Tuhan mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajar mereka, yaitu murid-murid yang baru ini, untuk mentaati perintah yang aku berikan kepadamu, dan pastikan akan hal ini, bahwa aku bersama denganmu selama-lamanya sampai akhir zaman. Itulah janji Tuhan waktu Tuhan naik. Jadi ada tambahan authority atau otoritas atau kuasa kepada Tuhan Yesus diberikan pada Tuhan Yesus dan kepada murid-muridnya, pengikutnya setelah ia mati dan bangkit. Kuasa ini bukan hanya di surga tetapi juga di bumi. Sebagai tambahan kepada kuasa seperti kuasanya, kekuatannya Daud yang dapat membunuh raksasa Goliat ini, cuma dengan satu lemparan batu saja, cuma dengan satu katapel begitu, semacam katapel, satu batu saja Goliat ini terkena. Kalau kita sekarang perhatikan di perang Ukraina misalnya, kita lihat ada dua macam bom. Ada bom yang
asal dilempar saja, tapi ada bom yang dikendalikan. Cuma bangunan tertentu yang kena, begitu. Nah, kalau kita melihat kuasa yang ada pada Daud, itu adalah kuasa peluru kendali atau batu kendali itu ya. Jadi sling itu bisa satu kali kena persis lubang kecil di jidatnya atau dahinya daripada Goliat itu. Itu adalah kekuasaan atau kuasa Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Daud saat itu. Ya. Juga kita tahu ada kuasa yang diberikan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu kuasa untuk menahan api, dibakar tapi tidak terbakar. Itu kuasa sudah diberikan. Lalu ada kuasa lagi untuk menyembuhkan penyakit, kuasa untuk meneduhkan badai, bahkan kuasa untuk membangkitkan orang mati. Semua itu terdapat di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya dalam nama Tuhan Yesus adalah dalam kehadiran Tuhan Yesus. Kuasa ini kita lihat akan bertumbuh di dalam kita yang terus menerus melekat kepada Tuhan, beriman pada Tuhan, mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Terus kita mencari dan terus kita mau taat kepada Tuhan. Dan semua ini akan terjadi pada waktunya Tuhan dan atas kehendak Tuhan. Ada kuasa lain yang perlu diperhatikan juga yang dari Tuhan. Itu adalah kuasa untuk menahan, kuasa untuk bertahan. Ya. It's power to withstand. The power of joy and peace that make us sing. Jadi kuasa yang membuat kita bisa bersuka cita dan damai pada waktu kita sedang berada dalam terjepit. Seperti Paulus dan Silas, mereka sedang terjepit dalam dungeon. Dungeon itu penjara bawah tanah, lebih buruk daripada penjara biasa. Power juga ada power of forgiving. Kemampuan, kekuatan untuk mengampuni. Pada waktu orang justru sedang melukai kita. Itu adalah power Stephen namanya. Power of Stephanus. Yang dilempari batu, tapi dia bisa mintakan ampun. Bukan saja dia mengampuni, dia mintakan ampun. Ya. Ini adalah jenis power bermacam-macam yang Tuhan miliki. Boleh kita tanyakan pada kita sendiri sebagai evaluasi, what kind of power of God that you have experienced? Macam kuasa apa yang Tuhan berikan sudah kita nikmati? Kemampuan yang Tuhan berikan pada kita. Bukan untuk dibangga-banggakan, tapi sekedar untuk evaluasi kemajuan kita semua. Boleh kita tanyakan akan hal itu. Dan juga kita juga boleh bertanya, kalau itu terjadinya 10 tahun lalu, apakah sekarang ini kita lebih kuat atau lebih lemah dalam hal yang dulu 10 tahun lalu itu kuat? Jadi kita perlu evaluasi seperti itu. Kalau kita bertumbuh, juga salah satu tanda pertumbuhan adalah kita akan semakin berkurang takutnya kepada mereka, baik mereka itu, ya, yang sudah tadi disebut semua, kita akan makin berkurang takutnya terhadap itu. Kita akan makin menjadi pemberani. Dikatakan orang benar itu berani seperti singa. Ya. Jadi makin lama makin berani. Kalau saudara yang masih bekerja, misalkan waktu dipecat pertama kali, menderitanya sampai berbulan-bulan misalnya. Terus sesudah terlepas, dipecat lagi kedua kali, tapi kali ini menderitanya cuma berminggu-minggu, sudah kemajuan. Lalu dipecat lagi ketiga kali, cuma berapa hari aja. Ya, kalau mudah-mudahan tidak ya, 4 kali dipecat.
lalu cuma beberapa detik saja. Ya. Jadi kita bisa evaluasi kita ini sedang maju atau tidak dari mengukur dari rasa takut kita ini. Atau kita ini stagnan. Stagnan itu macet, tidak tumbuh, tidak tambah maju, tidak kurang. Ya. Tetap saja di tempat. Tidakkah ingin kita untuk kita bertumbuh dan mengalami lebih banyak akan kuasa Tuhan? Itulah sebabnya kita di tempat ini selalu kita dengar encouragement after encouragement, dorongan, ditambah dorong lagi, didorong lagi untuk supaya kita ini maju. Ya, jadi kalau kita bertumbuh, kita akan semakin kurang takutnya kepada mereka-mereka yang dunia takuti. Kita tidak akan takut lagi misalnya apa yang orang mau bilang, pikir tentang kita, bukan dengan kita dengan sengit kita bilang tidak peduli gitu. Tapi ya kita betul-betul tidak berasa, senyum aja seperti tidak ada apa-apa begitu. Hati-hati, tapinya jangan sampai menjadi sombong rohani. Kalau kita sudah semakin maju, lalu melihat orang lain yang belum maju, jangan kita menjadi sombong rohani. Kita juga akan menjadi berkurang takutnya kalau ada berita inflasi, ada berita keuangan negara lagi sedang mengalami kesulitan dan sebagainya. Dan kita akan melihat bahwa segala keberanian kita itu bukan berani-berani yang kemudian celaka gitu. Ya, kalau keberanian dunia itu berani, tahu-tahu betul-betul terjadi, dia tidak siap, dia celaka. Kalau keberanian dalam iman itu ada waktunya. Tuhan itu punya waktu, begitu lewat waktu itu diganjar apa yang kita sudah maju itu. Dan hal itu bila terjadi akan memberi kesegaran kepada roh kita dan membuat kita ingin bertumbuh lebih tinggi lagi dan ingin memproduksi atau ingin mengeluarkan buah rohani, buah roh yang lebih besar lagi. Sekarang kita akan membahas sedikit mengenai fear God only. Takut akan Tuhan saja. Pertama mungkin timbul dalam pikiran kita, kenapa? Lalu bagaimana? Mengapa ini terjadi, saudara? Mengapa ini perlu kita pikirkan? Karena ada pertanyaan, why fear someone who is good? Kenapa kita mesti takut pada seorang yang baik? Biasanya dunia kita takut akan orang yang jahat dan kita tidak takut kepada orang yang baik. Satu alasan yang biasa terjadi di dunia adalah we have to appease the evil one. Kita harus membaik-baikin orang yang jahat supaya dia jangan melukai kita. Tapi orang yang baik nggak usah takut katanya. Kalau bersalah cukup bilang sorry, udah cukup. Tapi kalau orang yang jahat nggak cukup cuman sorry, mesti dikasih apa gitu supaya dia betul-betul tidak marah sama kita. Tapi kalau orang yang baik cukup sedikit aja, sebab dia tidak akan melukai kita. Attitude semacam ini, sikap semacam ini adalah didasarkan kepada asumsi, anggapan bahwa yang jahat lebih berkuasa daripada kita, lebih kuat daripada kita, dan juga bahwa yang jahat akan jadi baik kalau kita baikin dia. Ya, itu asumsinya. Di pihak lain, di sisi lain, yang baik itu tidak membahayakan kita, bahkan kita anggap lemah.
Orang yang baik kita anggap lemah. Tuhan yang baik kadang-kadang kita juga anggap lemah. Sebenarnya itu terbalik, saudara. Sebenarnya terbalik. Mereka yang lemah kelihatan baik karena mereka tidak berani berkelahi, karena mereka tidak berani bertentangan. Jadi bukan yang baik itu lemah, tapi yang lemah itu kelihatan baik, gitu. Bukannya betul-betul baik. Orang tua yang takut sama anaknya ada. Yang takut sama anaknya itu dia tidak berani untuk menegur anaknya. Dia tidak berani melarang anaknya. Dia lemah, dia bukan baik, dia bukan. Beberapa orang, sementara orang mislabel, kasih label yang salah kepada orang tua yang lemah, yang selalu bilang yes kepada tuntutan dari anaknya yang nakal sebagai baik. The Bible says, Alkitab mengatakan, mereka yang tidak mendisiplin anaknya itu tidak baik kepada anaknya. Mari kita baca Proverbs 23, Amsal 23 ayat 13 dan 14. Ya, kita baca bersama-sama bahasa Indonesia. Mari 1, 2, 3. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Satu lagi. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ini adalah hikmat sudah dari zaman dulu, dari zaman Salomo. Dan terus masih berlaku sampai kini karena itu adalah hikmat dari Tuhan. Nah, sekarang kembali, kalau kita takut satu pribadi seperti Allah yang sepenuhnya baik, Allah itu tidak ada ketidakbaikannya. Kalau kita takut, kita akan taati akan peraturannya, akan perintahnya, bahkan kita akan mencari kehendaknya, apa ya kemauan Tuhan. Dan kita akan berjuang sungguh-sungguh, berusaha untuk mentaati mereka. Itulah manfaat daripada takut akan Tuhan. Jadi kita akan bersungguh-sungguh berjuang untuk mentaati mereka. Karena segala keinginan Tuhan itu sepenuhnya baik. Perintahnya juga baik, aturan-aturannya juga baik, semua ditujukan untuk kebaikan. Jadi kita akan berjuang sungguh untuk melakukan itu. Nah, tidak sama dengan kita berjuang untuk masuk surga ya. Masuk surga itu adalah sepertinya kita berbuat baik semau kita ya. Apa yang menurut kita baik itu untuk masuk surga. Di sini adalah lain. Yang sini yang dimaksud adalah kita bukan istilahnya berbuat baik, tapi kita mentaati Tuhan. Tapi karena perintahnya baik, jadi kita berbuat baik. Tapi tidak semua manusia menilai itu baik. Apakah semua manusia menilai orang yang mengabarkan Injil baik? Kita tahu ada yang terima, ada yang menolak. Ada yang malah membunuh penginjil-penginjil. Ya. Jadi, tapi mereka jalan saja. Sebab mereka melakukannya karena taat kepada Tuhan. Karena tahu bahwa itu adalah baik. Dan orang yang sudah semakin dewasa dalam Tuhan, dia bukan taat dengan terpaksa. Dia bukan taat cuma, ya ini karena perintah Tuhan terpaksa. Dia percaya bahwa itu baik. Jadi dia melakukannya itu dengan semangat dan dengan cinta kasih. Dia percaya itu semua baik. Semua perintah Tuhan itu adalah
untuk keberuntungan kita sendiri dan keberuntungan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak heran kalau kita membuat seperti itu, blessing upon blessing, berkat demi berkat akan datang kepada kita. Masih ingat ayat yang katakan, seek the kingdom of God and its righteousness first. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segenap yang lain akan ditambahkan. Daud adalah raja yang dapat kita lihat sebagai contoh dari umat Tuhan yang tidak peduli betapa sulit sekalipun, betapa berbahaya sekalipun, ia takut akan Tuhan di atas segalanya. Ia memilih untuk tetap menderita, lari sana lari sini dikejar Saul, padahal dia bisa membunuh Saul, dan penderitaannya secara logika mungkin akan berakhir. Tapi dia tidak, dia lebih memilih terus lari sana menghindar dan menyalahkan Tuhan untuk berurusan menghentikan Saul. Ya. Dan kita ingat Daud juga dia ingat hal ini oleh karena dia ingat Saul ini diordain oleh Tuhan, dilantik oleh Allah sendiri. Dan kita ingat sebaliknya terhadap orang jahat, orang tidak percaya, musuh yang besar, dia tidak takut sama sekali. Saudara-saudara, ini seperti menjadi rumus ya. Kalau kita takut Tuhan, kita tidak takut apa-apa yang lain. Kalau kita tidak takut Tuhan, kita takut banyak yang lain-lain. Sekarang lihatlah bagaimana kita takut akan Tuhan, atau apa artinya, bagaimana untuk takut akan Tuhan itu dalam prakteknya. Boleh kita tambahkan, kita takut akan Tuhan dalam kasih, ya. Jadi kita bukan dalam takut akan Tuhan dalam kebencian, tapi di dalam kasih kita takut akan Tuhan. Kalau kita ingat kepada hidup kita, kita ingat juga kita ada orang-orang yang kita sayangi ya. Dan orang yang kita sayangi, kita selalu boleh dibilang sepertinya takut akan orang itu. Artinya takut menyinggung dia, takut membuat dia sakit hati, takut membuat dia salah sangka. Kita berhati-hati sama dia. Seperti itulah kalau kita bertindak terhadap Tuhan. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita punya teman hidup, spouse, atau kita punya anak, kita punya anggota keluarga yang kita sayangi, tidak tahan akan hawa dingin. Biarpun kita senang hawa dingin, kita jadi karena memikirkan takut dia tidak senang di sana, maka kita pindah. Tuhan juga jauh-jauh lebih besar kasih-Nya dalam mengasihi kita. Dan kita bisa mengasihi Tuhan kembali dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan Dia dan berhenti melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Dia. Itu adalah secara singkat bagaimana kita prakteknya untuk takut akan Tuhan. Jadi kita lakukan apa yang menyenangkan Tuhan dan kita tidak lakukan apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Slide terakhir, kita masuk dalam komunion sebentar lagi. Pada komunion saat ini, apa yang akan kita bawa? Apa yang saya akan khotbahkan ketika saya mempersiapkan renungan ini? Pada renungan kali ini, kita tahu intinya adalah mengingat Tuhan Yesus. Nah, tetapi mengingat Tuhan Yesus itu banyak sekali apanya. Gitu. Nah, hari ini kita akan pikirkan tentang the sacrifice of praise. Sacrifice of praise. Perjamuan kudus, tempat di mana kita membawa persembahan pujian. Sacrifice of praise
korban pujian adalah satu tindakan yang kita memberi, kita melepaskan. Karena kita mau menyatakan kita punya kekaguman, kita punya ucapan syukur, dan kita punya respect, takut akan Tuhan. Kita mengenali banyak hal yang Tuhan sudah beri kepada kita. Kalau kita masih bisa menghargai nature yang Tuhan beri kepada kita, ya, alam yang diberi kepada kita, kalau kita makan buah yang enak, yang manis, atau kita mendapatkan, kalau youth, kekuatan, kesegaran, kita bisa merasakan kuat dan segar. Dan kalau kita sudah elderly, sudah usia tua, kita mungkin lihat kepada betapa banyaknya hikmat, pengetahuan, damai, dan penghiburan yang sudah diberikan kepada kita. Ya, memang kita tahu ada sisi yang hitam dari alam ini, yaitu misalnya badai, ayah merusak. Semua itu tapi disebabkan oleh karena dosa, kita tahu. Tapi walaupun kelihatan jelek, Tuhan memakainya untuk membuat hal itu menjadi baik. Ada banyak kesaksian bahwa justru di tengah-tengah desa yang terkena badai tornado itu, rakyat menjadi bersatu, saling bantu satu sama lain. Perhatian muncul satu sama lain. Jadi itulah yang baik yang terjadi daripada hal-hal yang tidak baik itu. Tuhan membuatnya itu menjadi kebaikan. Ada lagi yang membuat supaya kita makin kuat, supaya kita makin bijaksana, supaya kita makin tahan. Jangan sedikit-sedikit kita sudah susah, sedikit-sedikit kita sudah tumbang. Dan Tuhan akan menghentikan itu kalau Tuhan lihat itu sudah cukup. Tuhan tidak pernah mengizinkan lebih daripada apa yang dibutuhkan. Masih ingat ada pepatah singkat yang berkata, tough times pass, tough people last. Ya, waktu yang sulit akan lewat. Tapi orang yang kuat, dia akan bertahan terus. Nah, mari kita sekarang ini kembali kepada sacrifice of praise. Kita mau memilih what kind of sacrifice that will glorify His name. Kira-kira jenis korban apa yang akan memuliakan nama Tuhan? Memuliakan akan kasih-Nya, akan kuasa-Nya, akan hikmat-Nya. Ketika zaman Israel di Perjanjian Lama, mereka diminta untuk memilih kambing domba mereka, dan itu harus yang terbaik, tidak ada cacatnya. Boleh dikatakan itu adalah pet kesayangan mereka, binatang kesayangan mereka. Kalau saudara-saudara yang suka memelihara binatang, saudara pasti sayang binatang saudara, ya. Demikian juga orang Israel, mereka sayang kepada domba mereka. Tapi mereka harus memilih untuk dengan rela, bahkan dengan sukacita dan joyfully mempersembahkan pet mereka yang mereka kasihi, binatang kesayangan yang mereka kasihi. Bagaimana bisa? Dengan terus memandang kepada Tuhan yang telah berbuat besar untuk mereka. Kalau mereka lihat Tuhan seperti apa sudah berbuat pada mereka, mereka bisa korbankan yang mereka sayangi itu. Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Tuhan mengatakan kepada mereka untuk 3 kali dalam setahun diadakan national celebration. Secara bangsa Israel keseluruhan merayakan 3 kali setahun.
lalu tiap Sabat, tiap hari Sabtu, ya mereka diminta. Lalu kemudian secara individu, pribadi, kalau ada mereka bersalah, tiap kali mereka jatuh ke dalam dosa, mereka juga harus membawa korban ini. Mengapa ini semua? Apa tujuan Tuhan? Kita boleh pikirkan bahwa Tuhan yang baik selalu pasti punya tujuan yang baik. Apa Tuhan mau bikin susah? Bukan. Tuhan mau bikin susah, supaya mereka jangan jatuh lagi, begitu. Supaya mereka jadi makin baik. Ini akan membuat mereka menjadi bangsa yang baik, bangsa yang selalu berusaha untuk hidup kudus. Itu adalah tujuannya. Walaupun kita lihat kurang berhasil, ya. Tapi itu adalah soal lain, itu karena dosa. Tapi coba dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, masih lebih baik bangsa Israel. Nah, sekarang untuk kita, Tuhan telah membebaskan kita daripada perbudakan dosa, yaitu kegagalan, atau definisinya miss the good mark in life. Jadi kita ini sudah gagal. Tuhan bebaskan kita daripada semua itu. Apa yang gagal? Antara lain kesombongan kita. Yang kita biasanya dulunya luar biasa sombongnya, sekarang Tuhan sudah bebaskan banyak dari itu semua. Dan sekarang what should be delivered as a sacrifice of praise? Apa yang harus kita persembahkan balik kepada Tuhan sebagai persembahan pujian? Atau kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang kedua, sacrifice our body as living sacrifice. Dimintakan kita persembahkan tubuh kita ini sebagai korban yang hidup, ya, yang dinamis, yang hidup. Dan renew our mind, perbaiki cara berpikir kita, sesuaikan terus dengan cara berpikir Tuhan. Hari ini kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan mentransform, mengubah roti menjadi tubuhnya secara rohani, as a sacrifice of praise to the Father and a strength and holiness to us. Tubuh Tuhan itu diberikan, atau pengertiannya adalah diberikan kepada Bapa, Allah Bapanya, sebagai sacrifice of praise daripada Tuhan Yesus, dan diberikan kepada kita sebagai kekuatan dan kekudusan. Jadi kepada Bapa sacrifice of praise, kepada kita kekuatan dan kesucian. Dan He can transform this grape juice into His blood. Dia juga bisa mengubah jus yang kita akan minum ini menjadi darahnya secara rohani, secara kudus. Darahnya diberikan sebagai final sacrifice, sacrifice terakhir yang Tuhan berikan untuk mendatangkan kembali Roh Kudus kepada dunia ini, kepada pengikut-pengikutnya. Kita ingat bahwa ketika Tuhan Yesus masih di dunia, Ia mengorbankan tubuhnya. Dia bekerja, Dia melayani, dan seterusnya. Pada saat terakhir disalib, disitulah Dia mempersembahkan darahnya. Dan sesudah itu semua, turunlah Roh Kudus kepada orang-orang percayanya. Dan Tuhan mengatakan, itu lebih baik bagimu. Lebih baik aku pergi dan lebih baik Roh Kudus datang. Jadi itu adalah peningkatan daripada anugerah Allah oleh karena pengorbanan daripada darah Tuhan Yesus. Dan bagi kita sekarang, mari kita makan dan minum, dan kita kembali recommitted juga. Kita punya tubuh dan kita punya kehidupan untuk melayani Dia dalam pelayanan kasih kepada semua orang
yang ada di sekitar kita. Let us fear God more and fear others less. Mari kita lebih takut lagi kepada Tuhan dan lebih kurang takutnya kepada perkara-perkara yang lain. Amin. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk maju dan juga musik boleh maju. Dalam perjamuan kudus hari ini saya tergerak untuk membacakan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Tidak ada dipersiapkan oleh Daniel, boleh didengarkan saja, tapi kalau mau ditaruh bisa, boleh juga. Pujilah akan Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, ambillah dan bagikanlah di antara mereka. Tuhan Yesus, Engkau yang mempunyai kuasa untuk mengubah segala-galanya. Ubahkanlah akan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu. Sebab kami ingin bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita Tuhan
Tuhan Yesus Kristus yang dipecahkan bagi kita semua. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus, minumlah, bersatulah dengannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tinggallah di dalam kami selalu. Berikan kepada kami kemauan untuk selalu memakai tubuh kami untuk melayani Tuhan. Dan berikanlah kepada kami untuk berani mempersembahkan kehidupan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah jalankan ini semua perintah-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Amin. Tetap berdiri untuk pengakuan iman. Ya. Kami akan mengaku iman rasuli dalam bahasa Inggris, The Apostle Creed. Kita mulai. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, dan tibalah saatnya kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, puji syukur yang tak terhingga kalau hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di mana Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk kami manusia berdosa. Tuhan sudah berkorban bagi kami. Biarlah kami selalu ingat untuk selalu taat kepada firman-Mu, terutama taat kepadamu saja. Tuhan, pada sore hari ini banyak saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, tolong kunjungi mereka, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Dimanapun mereka berada, Tuhan menguatkan mereka. Tuhan, tolong jamah mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pastor David. Mohon berikan dia karunia untuk mendoakan orang sakit bisa sembuh. Tuhan, tolong juga kesehatan Pastor David. Mohon kesembuhan juga kalau ada kelemahan tubuh yang lain. Tuhan memberkati Pastor David. Juga saat ini kami akan berdoa untuk persembahan. Tuhan mau tolong sertai kami. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan dan pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Oh
connecting to the Lord in prayer. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan menutup kebaktian kita. He is our Lord, but He is also our friend. Amen. Mari kita mau tetap kagum dan hormat akan Tuhan kita. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada hikmatmu, tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum, You are beautiful beyond description. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty and joy above. When I stand in awe of you. Yes, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Yes, when I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. I stand in Amin, puji Tuhan. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami ingin berdoa semua bagi saudara-saudara kami di luar sana. Saudara-saudara kami di Ukraina ya Tuhan. Kami berdoa terus bagi mereka. Mohon Tuhan berkemurahan menghentikan peperangan ini dengan jalan-jalan yang Tuhan sendiri dapat buat. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang kehilangan kekasih-kekasihnya.
mohon Tuhan hiburkan mereka semua. Bagi mereka yang sakit, mohon Tuhan sembuhkan. Bapa, kami juga berdoa bagi negara-negara yang telah menerima akan refugees ini. Mohon Tuhan kuatkan, mohon Tuhan berkati semua mereka yang telah berbuat baik. Bapa, kami berdoa bagi Amerika ini, juga bagi Indonesia, bagi Korea, bagi Costa Rica. Kami mohon Tuhan, Engkau juga terus berkati negara-negara di mana kami ini pernah tinggal atau sekarang tinggal. Kami berdoa Tuhan supaya ada kemajuan-kemajuan yang sejati yang berasal dari berkat Tuhan sendiri kepada mereka. Ini kami mau berdoa juga bagi gereja-gereja-Mu Tuhan, mereka yang saat ini sedang terus mengabarkan akan Injil. Mereka yang teraniaya di China, mungkin di Somalia, di Korea Utara, di mana-mana yang di mana Injil ditolak. Kami berdoa Tuhan supaya ada kekuatan dari Tuhan datang pada mereka. We pray that you will be graceful to people that already helped the refugee. You will help also in those countries, the believers that spread the gospel, but still they receive challenges. They even being imprisoned or being tortured. May you give your grace, your power, your strength to them, Lord. Kini Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami di tempat ini yang sakit. Saudara-saudara yang sakit boleh tempatkan bagian tangan kanan saudara kepada bagian tubuh saudara yang sakit, yang ada kurang sehat. Kami mau meminta kepada Tuhan untuk melihat saat ini permohonan kami. Tuhan Yesus, lihatlah tangan-tangan yang dengan percaya diletakkan pada bagian yang sakit. Hamba meletakkan tangan hamba di bagian ginjal hamba yang sudah banyak rusak. Tuhan, kami berdoa bersama, kalau Engkau berkenan, berikanlah kesembuhan-Mu kepada kami semua yang saat ini menumpangkan tangan dengan percaya pada bagian tubuhnya yang sakit. Ada yang tidak jelas karena merupakan pembuluh darah di mana-mana, tapi Engkau melihat semua tangan yang dipegang, memegang bagian tubuh ini. Ada kuasa dalam percaya pada nama-Mu. Kami mohon ini terjadi. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang mengalami persoalan-persoalan lain. Saudara yang sedang dalam persoalan dan meminta pertolongan dari Tuhan, bisikkanlah persoalan saudara sambil memegang dada jantung saudara di bagian jantung saudara. Dan kita akan berdoa dengan satu hati meminta kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menumpangkan tangan pada jantung kami. Kami bersyukur untuk jantung yang Kau berikan pada kami. Tapi ini adalah kali ini kami meminta pertolongan-Mu bagi semua masalah-masalah yang sudah dibisikkan ke hadirat-Mu oleh saudara-saudara kami semua. Kami mohon dengan iman bahwa dalam kuasa otoritas-Mu Tuhan, kami bisa melepaskan akan belenggu-belenggu iblis, dan kami juga bisa mengikat akan apa yang baik supaya tetap tinggal bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami semua. Bapa dalam surga, kini kami mau berdoa bersama dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin. Terimalah akan berkat Tuhan, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, the grace of our Lord Jesus Christ, kasih dari Allah Bapa, and the love of God the Father, serta persekutuan dalam Roh Kudusnya, and the fellowship with the Holy Spirit, menyertai kita sekalian selama-lamanya. Be with us all forever and ever. Amin. 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 Silakan duduk. Tuhan memberkati kalian sekalian.